Siap. Baik, mohon izin share screen nggak Pak? Mohon maaf Bu. Tidak apa Pak, sudah biasa. Sudah biasa Pak Unan. Sudah biasa menjadi Pak Unan. Baik, mohon izin Ibu Bapak sekalian, selamat siang ya Niki. Saya Unan Manati dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Baik, untuk kesempatan kali ini mohon izin sedikit sharing nantinya yang akan saya sampaikan di sini karena tadi sudah banyak sekali ilmu luar biasa, sharing luar biasa dari narasumber hebat yang nantinya saya yakin seperti yang tadi Pak Gatot sampaikan diikuti semua begitu ya, diikuti sampai akhir untuk mendapatkan manfaat untuk kita semua. Terkait dengan metaverse ini, secara bahasa begitu mungkin tadi juga sudah disampaikan mulai dari Dr. Indra menyampaikan bahwa ini nanti akan menjadi dunia digital begitu ya. Nanti yang kita juga akan mungkin masuk di sana, lebih dibumingkan lagi karena Facebooknya sekarang sudah menjadi Meta, ini yang saya cuplikan sedikit di sini. Kemudian itu yang nantinya semoga bisa menjadi pendukung kita di dalam dunia pendidikan, terutama pembelajaran bagi kita sebagai guru fasilitatornya maupun juga siswa nanti. Sebagai generasi selanjutnya, di sini sepertinya saya melihat banyak teman-teman dari siswa SMK juga, dan mungkin level yang lebih rendah lagi, maksudnya lebih muda lagi dari SMP sampai SD begitu, sudah lebih awal lagi mengenal internet, dan bisa jadi nanti ke depannya perkembangan internet ini akan semakin pesat lagi begitu. Apalagi kondisi sekarang ini pandemi memaksa dalam tanda kutip kita untuk lebih banyak di rumah, tidak banyak berinteraksi secara sosial di dunia nyata, akhirnya lebih banyak interaksinya di internet. Nah, itu yang kemudian akan mengumpulkan kita di dalam suatu dunia virtual begitu ya. Baik nantinya ada augmented reality maupun virtual reality yang bisa membuat kita berinteraksi secara virtual. Berikut saya cuplik sedikit bersama dengan Pak Ali tadi dari PENS, kami juga turut serta dalam program fasilitasi pembelajaran untuk modul daring. Ini salah satu dari perbankan. Nanti di belakang saya share selanjutnya. Apakah ini nanti menjadi cyberspace begitu ya dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini? Nah, harapannya nanti pembelajaran itu tidak hanya tadi juga sudah disampaikan, sebenarnya di internet itu sudah banyak sekali gitu buku-buku referensi yang bisa dijadikan acuan untuk pembelajaran gitu. Tapi juga dalam rangka pengembangannya itu menjadi potensi juga, peluang juga untuk pengembangan, untuk pembelajaran juga baik bagi siswa, mahasiswa maupun guru dan dosen juga yang bisa terhubung ke seluruh dunia. Ini saya cuplikan juga pengembangan aplikasi augmented reality yang kami kembangkan di tahun 2021 yang mendapat fasilitasi modul daring. Nah, pengalamannya seperti apa sih yang ada di metaverse itu yang mungkin sekarang banyak ya. Dulu kita kalau mau belanja itu harus ke pasar gitu. Nah, sekarang tidak perlu gitu, hanya tinggal main jempol saja mau cari apa gitu sudah ada semua di sana. Tinggal dipilih mau yang seperti apa. Kita bahkan sudah bisa membanding-banding, perlu pergi ke beberapa pasar gitu ya, kita tinggal melihat di marketplace begitu. Barang-barang yang mirip bahkan mungkin sama gitu dengan harga yang berbeda dengan informasi yang bisa kita dapatkan melalui internet. Kemudian juga untuk workroom seperti ini juga ya. Mungkin kalau sebelumnya seminar itu harus menghadirkan kita di satu lokasi begitu. Nah, sekarang sudah bisa dari mana saja. Saya lihat tadi sempat sampai 1000 sekian, bahkan rekan saya mau join gitu kan ya udah nggak bisa gitu, saking banyaknya yang sudah join gitu. Nah, luar biasa ini timnya Pak Gatot dan yang lainnya ini.
itu yang membuat kita mungkinkan gitu untuk berinteraksi dengan orang lain di dunia maya. Juga untuk travel, kebetulan ini kami cuplikan juga hasil pengembangan dari Departemen di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada untuk virtual tour. Kalau tadi di PENS dan ITB mungkin ada kampus tournya begitu ya. Ini juga kami mengembangkan untuk virtual tour juga ada di tempat kami, sehingga itu juga mendukung untuk pembelajarannya. Gitu. Nanti bisa disimak di sini. Karena ini juga menggunakan kamera 360 gitu, sehingga kita bisa berinteraksi seolah-olah kita berada di sana, tapi ya hanya di layar kaca gitu. Kita bisa masuk ke sana, bahkan karena itu 360 ya kita bisa merubah pandangan yang bisa kita lihat 360 derajatnya itu. Begitu. Kemudian juga untuk bidang otomotif, ya mungkin untuk Ibu Bapak sekalian atau teman-teman yang juga begitu ya sudah biasa mengikuti game permainan yang juga melibatkan virtual reality ini, seolah-olah kita berada di sana, juga nantinya memungkinkan untuk pelatihan-pelatihan terkait. Jadi kita tidak perlu punya kendaraannya, perangkat-perangkatnya bisa kita akses melalui virtual reality ini. Lalu juga desain, arsitektur, ataupun juga yang sempat ramai beberapa hari belakangan di Next Art itu, alun-alun utara dijual. Mau lagi? Ambil lagi? Mau lagi? Masih udah. Hilang suaranya, Bu. Ya, suara Ibu penyaji hilang. Bu. Oh, malah lenyap. Baik, Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. 1-2 menit untuk Bu Unan. Mudah-mudahan Bu Unan. Suaranya hilang, Bu Unan. Sinyal ya. Mohon maaf. Ya, saya kembali. Sip. Nah, terkait yang kita bahas bersama untuk hari ini, saya lebih menekankan bagian ini untuk pembelajaran dan pendidikan. Memungkinkan menunjang proses pembelajaran dilakukan secara dengan di virtual reality maupun augmented reality. Seperti yang kami sempat mendapatkan dukungan untuk memfasilitasi modul daring untuk pembelajaran, dan ini hasil dari tahun yang sebelumnya yang 2020 oleh Geoscience gitu, teknik kebumian di tempat kami untuk pembelajaran ini. Nanti bisa disimak di link yang saya sampaikan. Di sana bisa melihat bagaimana mempelajari permukaan tanah begitu terkait dengan geoscience, dan kita itu tadi seperti virtual tour begitu ya, tidak perlu datang ke sana tapi kita bisa mempelajarinya. Kemudian ini juga yang kami kembangkan. Ini untuk augmented reality-nya. Ini salah satu contohnya untuk pengenalan komponen pembentuk pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kedepannya sekarang kan sedang tren begitu ya, energi baru terbarukan, dan ini salah satunya. Nah, kemudian ini untuk pengenalan komponen penyusun komputer, jadi bagian. Kemudian ini pengujian transmisi. Kemudian juga untuk yang virtual reality, ini simulasi pengukuran menggunakan multimeter digital, pengukuran hambatan, pengukuran arus,
pengukuran tegangan bisa dilakukan di sana. Nah ini lebih ke seperti yang tadi disampaikan Bu Hujaimah di awal itu, mungkin kekhawatiran begitu ya, gimana nih nanti keterampilan siswa ataupun mahasiswa di kondisi yang sekarang ini tidak kondusif untuk melakukan praktikum begitu. Nah, setidaknya harapannya rasa atau experience-nya untuk pembelajaran masih bisa didapatkan. Nah, ini untuk modul daring yang sudah kami kembangkan, sudah dicobakan oleh dosen gitu. Untuk yang VR-nya bisa dilihat juga di link YouTube yang kami sertakan di Kembali hilang, Bu. Bu Unan, halo suaranya. Kayaknya jaringan ini karena Iya. musim hujan. belum siap itu Pak ya, multiverse ini. kita gunakan begitu, tapi setidaknya pengalaman itu bisa di Hilang Bu Unan. maaf Pak. Ya sinyalnya di Jogja kena Merapi kayaknya. Iya Pak, sini sedang mendung-mendung syahdu Pak pagi ini. Ya, monggo waktunya Bu. Baik. Mungkin itu Pak yang mau saya sampaikan, sudah sampai di yang terakhir. Kemudian untuk pengembangan game selanjutnya mungkin juga bisa diarahkan untuk pembelajaran juga. Jadi kan dengan berbahagia begitu ya. Semoga semua pengalamannya jadi lebih bisa kita dapatkan, ilmu yang bisa diserap juga harapannya jadi lebih banyak, mungkin seperti itu. Dan mungkin sedikit penutupnya tadi untuk pembelajaran ini, walaupun perkembangan teknologi itu akan terus berkembang begitu ya, akan terus melesat, tapi untuk pendidikan itu sendiri perlu berjalan dengan dukungan semua pihak. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan sudah masuk saja ke metaverse begitu, belajar di sana begitu. Saya rasa kok akan lebih baik apabila semua pihak juga komprehensif ada di sana. Gurunya sebagai fasilitator, siswanya juga belajar soft skill itu tadi, tidak hanya mengandalkan, tidak hanya mengejar hard skill-nya saja. Mungkin itu Pak dari saya dan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, terima